Bila terima penghakiman. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tirsa Dotandian. Saya dari kelas A12, NIM 221118-003. Pada sore ini saya akan menjelaskan masa depan. Bila kau terikat halusan dan menghargainya, kau takkan diselamatkan dan diperhatikan konsep penebus. Penebus merupakan bagian yang sangat penting karena karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang berhubungan dengan keselamatan umat manusia untuk membebaskan manusia dari hukuman Allah. Allah menyediakan penebusan, pengorbanan dirinya sendiri. Penebus itu yang dilaksanakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, secara jelas menunjukkan kasih Allah kepada semua orang. Itulah yang dinamakan anugerah atau kasih karunia Allah, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Setiap orang membutuhkan penebusan. Kondisi alami kita dinodai oleh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berhubungan dengan konsep mengenai penebusan ini muncul istilah harga tebusan. Yesus membayar harga pembebasan kita dari dosa. Injil Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, konsep dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia menurut Alkitab. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dosa menurut Rasul Paulus adalah keadaan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Ketika seorang penuh dosa dikendalikan oleh kebencian dengan pikiran dikuasai oleh kebencian, maka ia mengakibatkan penderitaan pada dirinya sendiri dan orang lain dengan berbuat kejahatan. Sikap kita menolak dan kemurahan cinta kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Adanya keberadaan dosa sendiri bermula dari sikap iblis. Kita sendiri sebagai manusia juga memiliki kehendak bebas untuk melakukan hal yang baik maupun hal yang salah, karena keinginan daging kita yang lebih kuat dibandingkan keinginan roh, maka kita sebagai manusia akan cenderung untuk jatuh berulang kali dalam dosa. Apabila keadaan ini tetap berjalan seperti ini, yaitu kita tetap terjatuh dalam dosa, maka akan ada beberapa akibat dosa menurut Alkitab yang akan terjadi. Dosa menjauhkan kita dari Allah dan malah mendekatkan kita sebagai iblis yang jahat. Yang ketiga, konsep manusia.
Konsep manusia berhubungan dengan ciptaan yang lain dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi rencananya, dan seluruh makhluk hidup ciptaannya gambar Allah yang ada pada manusia, mencerminkan kepribadian Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia yang diciptakan sebagai Allah memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan segala ciptaannya sebagai tanggung jawab atas kedaulatan Allah sebagai wakilnya di muka bumi. Manusia diciptakan dari tangan Tuhan sendiri karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Alkitab menyatakan bahwa manusia berhak diciptakan yang lain, seperti berhak yang mengolah sebuah tumbuhan dan memelihara hewan-hewan ciptaan Tuhan. Meskipun tercatat bahwa manusia diciptakan yang mulia, berarti bahwa manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Meskipun manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan serupa dengan Tuhan, bukan berarti bahwa manusia selamanya lahir sempurna. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Allah menjadikan berkat dan rahmat-Nya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Bila kau terikat halusan dan menghargainya, 4. Konsep Tuhan. Konsep Tuhan sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tuhan merupakan yang disembah pertama kepada segala sesuatu, penguasa bumi dan langit. Namun keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan ada berbeda-beda. Tuhan adalah sumber berkat yang diterima hakikat. Tuhan ada dua ya. Pertama, Allah itu hidup. Yang kedua, Allah itu kekal. Kekal di sini artinya Allah tidak memiliki awal dan akhir. Tuhan Allah menyatakan kepada manusia melalui dua penyataan. Yang pertama, secara umum, di mana Tuhan Allah menyatakan diri melalui tindakan karya mukjizat dalam ruang, tempat, dan tanpa batas. Pernyataan Tuhan yang kedua, di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang waktu orang tertentu saja. Agama Kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Bila terima penghakiman serta ajaran firman Tuhan, buang keagamawianmu, jangan ukur firman baru dengan konsep usang, maka kau kan